Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pambudi, NIM 131910201005 Teknik Elektro Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal UAS pengukuran listrik kelas B. Langsung saja, yang pertama, seperti yang dilihat di layar, yaitu soal nomor pertama, sebuah galvanometer diuji dalam rangkaian berikut, di mana E sejumlah 1,5 volt, R1 sejumlah 10 ohm, R2 sebesar 2500 ohm, R3 sebesar 45 ohm, defleksi galvanometer sebesar 150 mm, dan untuk R3 950 ohm. Defleksi berkurang menjadi 75 mm. Di sini ditanya berapa nilai resistansi galvanometer dan sensitivitas arus galvanometer tersebut adalah. Langsung, untuk dapat mencari resistansi galvanometer dan sensitivitas arus galvanometer, kita harus mencari nilai RG, RT, dan IT. Pertama, seperti yang kita ketahui, nilai IG1 sama dengan 2 kali IG2. IG sendiri diperoleh yaitu R1 per R1 plus R3 plus RG kali IT. IG sendiri diperoleh dari IG IG yang ini kita peroleh dari R1 1 ohm per 1 ohm, R1 ini A plus 150 ohm plus RG. Ini sehingga diperoleh nilai RG sebesar 40,9 ohm. Kita keluar nilai RG, selanjutnya kita mencari nilai RT. Nilai RT diperoleh dari R2 plus R1 kali kurung buka R3 plus RG per R1 plus R3 plus RG. Jadi RT sama dengan R1 kali R3 plus RG. Ini di seri dulu, terus di paralel dengan ini. Ini di seri semua. Sehingga diperoleh nilai RT sebesar 2500 ohm. Kita peroleh nilai RT, kita peroleh nilai RG, sehingga dapat dicari nilai IT. IT diperoleh dari E per RT. E-nya 1,5 volt per 2500, sehingga diperoleh nilai RT sebesar 0,6 mA. RG kita peroleh, RT kita peroleh, IT kita peroleh, sehingga kita dapat mencari IG. Seperti yang dijelaskan di awal, nilai IG diperoleh dari R1 per R1 plus R3 plus RG kali IT. R1-nya 1,0 ohm, ini per 1 ohm plus 450 ohm, R3-nya plus RG-nya 40 ohm kali 0,6 mA, sehingga nilai IG kita peroleh sebesar 1,2 mikroampere. Kemudian kita mencari SI sama dengan 1,5 volt dibagi 1,2 mikroampere, sehingga SI diperoleh sebesar 1,2 mm per mikroampere. Oke, nomor 1 kita peroleh. Sekarang kita menuju nomor 2. Oke, langsung saja. Nilai resistor yang harus dipasang pada sebuah shunt arton pada ampermeter seperti gambar berikut, dengan tahanan dalam Rm 50 ohm dan arus defleksi penuh sebesar 1 mA, agar menghasilkan batas ukur rangkuman ganda 1 ampere, 5 ampere, dan 10 ampere adalah. Langsung saja, batas ukur yang pertama yaitu 1 ampere ini diperoleh dari RA RB plus RC, atau sama dengan IM, arus IM kali resistansi RM per 1A. 1A ini dikurangi 1M. 1M 1 defleksi penuh 1 mA, sehingga 50 per 1 dikurangi, ini kan dalam bentuk miliampere, dijadiin ampere menjadi
0,001 sehingga diperoleh ini nilai ini dibuat miliampere semua jadi segini. Oke, kita lanjut ke batas ukur 5 ampere diperoleh dari RA per RB. Ini cuma 2 ya, sama dengan IM kali RC plus RM per 5A dikurangi 1M. Ini ya, perhatikan 5 ini RC plus 50 ya, RC plus RC plus RM 50 per 5 dikurangi 0,001 jadinya 4,99. Terus batas ukur 10 ampere diperoleh dari RA IM kali RB plus RC plus RM per 10 ampere dikurangi 1M. Ini ya, 10 dikurangi 0,001 jadinya 9,99 sehingga diperoleh langsung ya RA sebesar 0,005005 ohm. Dari persamaan 1 dan 2 dapat kita substitusikan persamaan 1 dan 2 yaitu RA plus RB dikurangi RC sama dengan 50. 4,99 RA ditambah 4,99 RB min RC. Sehingga kita peroleh nilai SH sebesar 0,004 ohm. Kemudian untuk mencari RB kita substitusikan persamaan 1 dan 3. Ini ya, 1 dan 3. Sehingga diperoleh 10.000 RB sama dengan 450,45 dikurangi 400 sehingga RB dihasilkan 5,005 kali 10 pangkat min 3. Oke, kita lanjut nomor 3. Dari dua metode voltmeter amperemeter seperti gambar A dan B berikut, maka untuk mengukur tahanan yang tinggi dapat digunakan gambar A. Berikan alasan Anda. Karena dengan asumsi berarti bahwa tahanan ampermeter adalah 0 dan tahanan voltmeter tak terhingga, sehingga kondisi rangkaian tidak terganggu. Ya, alasannya dalam gambar A, arus sebenarnya tukaran yang disalurkan ke beban diukur oleh ampermeter, tetapi voltmeter lebih tepat untuk mengukur tegangan sumber daripada tegangan beban nyata. Jadi, pada gambar A di atas tadi ya, untuk gambar A itu paling baik karena apa? Amperemeter pada gambar A membaca arus beban Lx yang sebenarnya, dan voltmeter mengukur tegangan sumber. Jika Rx besar dibandingkan terhadap tahanan dalam amperemeter, kesalahan yang diakibatkan oleh T penurunan tegangan di dalam amperemeter dapat diabaikan dan Ft sangat mendekati tegangan beban yang sebenarnya. Dengan demikian, rangkaian di atas gambar A adalah yang paling baik untuk pengukuran nilai-nilai tahanan yang tinggi. Sedangkan gambar B, voltmeter membaca tegangan beban yang sebenarnya. Dan amperemeter membaca arus sumber. Jika Rx kecil dibandingkan terhadap tahanan dalam voltmeter, arus yang dialirkan ke voltmeter tidak begitu mempengaruhi arus sumber dan IT sangat mendekati arus beban yang sebenarnya. Kalau B itu paling baik untuk pengukuran nilai-nilai tahanan rendah. Gitu ya. Lanjut nomor 4. Nah, ini baik hitung-hitungan lagi nih. Nilai resistor pengali yang harus dipasang pada sebuah gerak arus novel dengan tahanan dalam Rm 100 ohm dan skala penuh IDP 1 mA agar menjadi voltmeter DC rangkuman ganda dengan batas ukur 0 sampai 10 volt, 0 sampai 50 volt, 0 sampai 250 volt dan 0 sampai 500 volt seperti gambar berikut. Rangkuman 10 volt RT sama dengan 10 per 1 mA sehingga dihasilkan RT sebesar 10 kilo ohm. Ini ya, 10 volt dibagi 1 mA. Ini sama dengan V per I. R sama dengan R kan sama dengan F per I. Sehingga dihasilkan nilai RS yaitu RT
per Rm. RT per Rm. Total dikurangi Rm. Sehingga diperoleh 10 kilo ohm dikurangi 100 sama dengan 9, ini 100 ohm ya. Sehingga diperoleh nilai RS sebesar 9,9 kilo ohm. Terusan rangkuman 50 volt, yaitu RT sama dengan yang tadi, sama, cuma V-nya yang diganti yaitu 50 volt dibagi 1 mA sehingga diperoleh RT sebesar 50 kilo ohm. Ya. Sehingga dapat kita ketahui nilai RS yaitu RT 50 kilo ohm dikurangi R4 plus Rm, resistansi 4 per Rm plus Rm. Resistansi 4 plus Rm sama dengan 50K dikurangi 10K. RS pada rangkuman 50 volt dihasilkan yaitu 50 kilo ohm. Rangkuman 250 volt yaitu RT-nya F-nya diganti sehingga menghasilkan 250 kilo ohm. Sehingga kita dapat mencari nilai RS yaitu dengan RT-nya 250 dikurangi R3 plus R4 plus RM sehingga 250K dikurangi 50K. RS dihasilkan 200K. Ini yang terakhir yang 500 volt, ini sebenarnya 500 tapi saya tulis 250. Kesalahan penulisan. Nah, F-nya kita ganti sehingga menghasilkan nilai RT sebesar 2500 kilo ohm. Nilai RS diperoleh dari RT min kurung buka R3 plus R4 plus Rm sehingga dihasilkan 500K dikurangi 250 menghasilkan 250 kilo ohm. Kita lanjut nomor 5. Gambar berikut adalah alat ukur frekuensi yang disebut. Ini kalau orang-orang biasa katakan itu lidah getar atau secara itu dikatakan sebagai frekuensi meter. Untuk prinsip kerja dari frekuensi meter adalah sinyal yang akan diukur frekuensinya diubah menjadi barisan pulsa. Satu pulsa untuk setiap siklus sinyal. Kemudian jumlah pulsa yang terdapat pada internal waktu tertentu dihitung dengan counter elektronik karena pulsa ini dari siklus sinyal yang tidak diketahui. Jumlah pulsa pada counter merupakan frekuensi sinyal yang diukur karena counter elektronik ini sangat cepat maka sinyal dari frekuensi tinggi dapat diketahui. Itu ya. Kita lanjut nomor 6. Pertanyaannya, sebuah gambar Lee-Soo-Joe tertentu dihasilkan dengan memasukkan tegangan sinus ke terminal-terminal masukan vertikal dan horizontal sebuah CRO. Gambar ini membentuk 5 garis singgung terhadap vertikal dan 3 terhadap horizontal. Gambarlah Lee-Soo-Joe tersebut dan tentukanlah frekuensi sinyal dihubungkan ke penguat vertikal jika frekuensi tegangan masukan horizontal adalah 3 kHz. Jawabannya ini perbandingannya 5/3 sehingga kita dapat mencari perbandingannya yaitu 500 Hz per 5000 Hz per 3000 Hz per 3000 sama dengan 8 ini ya 8/3. Sudah ya, kita langsung ke nomor 7. Gambar berikut adalah tabung dari osiloskop. Jelaskan prinsip kerja terjadinya berkas cahaya pada gratikul osiloskop dan bagaimana menentukan tegangan yang terampil pada layar dengan gratikul tersebut. Oke, jadi begini. Saat kita menghubungkan probe ke sebuah rangkaian, sinyal tegangan mengalir dari probe menuju pengaturan vertikal dari sebuah sistem osiloskop, vertikal system. Dari situ sebuah alat yang namanya attenuator akan melemahkan sinyal tegangan input, sedangkan amplifier akan menguatkan sinyal tegangan input. Pengaturan ini ditentukan oleh kita saat menggerakkan knob, itu volt per diff ya, itu ya biasanya digunakan pada user interface oscilloscope. Kemudian tegangan tadi diteruskan menuju plat defleksi vertikal pada sebuah CRT katode ray tube. Itu. Kemudian
nantinya akan digunakan oleh CRT untuk menggerakkan berkas elektron secara bidang vertikal saja, ke atas atau ke bawah. Itu bentuk sinyalnya nanti akan biasanya terlihat ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Tuh. Jadi di sini yang paragraf ini intinya itu ntar akan terjadi berkas elektron yang naik jika positif, tegangan positif, dan tegangan akan turun karena elektron terdorong ke bawah gitu. Kemudian sinyal keluar dari vertical system tadi juga diarahkan ke trigger system untuk memicu sweep generator dalam menciptakan apa yang disebut dengan horizontal sweep, yaitu pergerakan elektron secara sweep menyapu ke kiri dan ke kanan dalam dimensi horizontal, atau dengan kata lain adalah sebuah ungkapan untuk aksi yang menyebabkan elektron bergerak sangat cepat menyeberangi layar dalam satu interval tertentu. Ini ya, elektronnya itu sangat cepat, dapat mencapai 500,000 kali per detik. Inilah yang menyebabkan elektron tampak seperti garis naik turun, seperti daun kipas ya, atau seperti lingkaran berputar-putar saja. Ini sama intinya seperti itu. Kita lanjut ke nomor 8. Jika suatu rangkaian jembatan seperti gambar berikut, berapakah nilai resistance Rx? Rx ini ya. Jadi nilai Rx dapat diperoleh dari RAD. RAD ini dikalikan dengan RBC ini kali ini, terus per RCD ini kali Rx, sehingga Rx dapat diperoleh 400 kali 100 per 10, sehingga Rx dapat diperoleh sebesar itu 4 kilo ohm. Kita lanjut nomor 9. Tentukan persamaan untuk mencari nilai L dan F pada rangkaian jembatan AC berikut. Oke, nilai AC ini ya. Rx mana Rx? Rx sama dengan R1 kali R2 per R3 ini ya. Untuk mencari L, R1, R2 kali kapasitor. Begitu. Nomor 10, terakhir ini ya. Jelaskan jenis dan prinsip kerja dari ADC. Langsung ke prinsip kerja. Prinsip kerja dari ADC adalah mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Sebagai contoh, bila tegangan referensi Vref 5 volt, tegangan input 3 volt, rasio input terhadap referensi adalah 60%. Jadi jika menggunakan ADC 8 bit dengan skala maksimum 255 akan didapatkan sinyal digital sebesar 60% kali 255 sama dengan 153 bentuk desimal atau 100110001. Ini bentuk biner. 1 ditambah 16 ditambah 32 ditambah 128. Oke? Oke. Seperti itu saja. Terima kasih. Demikian dari saya. Bayu Setia Pambudi 13 19 10 20 1005 menjelaskan mengenai penyelesaian soal UAS. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.